namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saat ini kami siap menerima kehadiran Tuhan. Hati kami bersedia menjadi palungan. Mari bangkit berdiri. Tuhan
ketika kami lebih mencintai cita-cita dan ambisi kami daripada memperhatikan orang lain dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap lubuk hati kami. Engkau mengerti rintik dan kesah kami. Berkenanlah Engkau atas keluh dan harap kami. Berilah jalan agar kami menyadari dosa dan aib kami. Dalam kesalahan, ampunilah kami, ya Tuhan. Dan dalam kekurangan, lengkapilah kami terus. Mampukanlah kami untuk menjadi alat pewartaan kebaikan-Mu. Sesungguhnya keselamatan-Mu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar,
dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Sudah saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasalnya yang ke-97, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Api menjalar di hadapannya Dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilatnya menerangi dunia. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, segala alam sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Bukit-bukit Dia berjalan sorak-sorak, oleh tangan hukuman-Mu dibiarkan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita, dan kami boleh bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ada banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa merayakan Natal, tetapi segala puji syukur bagi-Mu Tuhan bahwa kami jemaat-Mu masih boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk boleh datang bersama-sama, duduk bersama, merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan di pagi ini. Terima kasih penyertaan-Mu bagi setiap anggota jemaat-Mu, bagi saudara-saudara kami yang boleh datang dari berbagai tempat, baik yang jauh maupun yang dekat Tuhan. Bersama-sama kami beribadah merayakan Natal, juga yang akan membaca firman-Mu Tuhan. Tolong kami semua. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Berfirmanlah, kami kan sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Putra Natal kami berdoa. Amin. Terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-62, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 62, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggalkan tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau
orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebus Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Yang kedua terambil dari Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Titus pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Pesan-pesan penutup firman Tuhan, mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang, dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin, firman Tuhan. Bacaan Injil yang juga merupakan pokok perenungan kita di hari Natal. Kelahiran Yesus, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Puji semangat Tuhan kepadamu. Kemuliaan Allah dalam palungan Natal, baik anggota jemaat Tongko maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh berkenan hadir beribadah bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan merenungkan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya, ibadah Natal nasang saya kira sama ikongi. Susu
khususnya anggota jemaat Tompo. Sahabat dan siang liturgi dibagi, kita nakal keluarga masing-masing. Beda juga tidak boleh, atau dia itu langsung mama. Atau ada yang kasih bunyi musik sepanjang dari sore sampai mungkin tengah malam. Ya mungkin itulah cara kita menyambut, merayakan kelahiran Sang Mesias Juru Selamat kita. Kita sambut dengan penuh kemeriahan, kita sambut dengan penuh sorak-sorai. Ya mungkin kurang-kurang apa pesta-pesta Pak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Allah dalam palungan. Baik ditanda nasa ke kita toraya itu di sana palungan. Palungan apa tuh paling muda? Palungan baik. Saya palungan tenong deh. Palungan nasi. Dan juga ada palungan tenong. Beda juga kemana atau kadang-kadang palungan tenong. Nampak baniwan dan rokok yang. Tapi saya percaya yang hadir saat ini belum ada yang atau tidak ada yang lahir di palungan. Atau dengkul. Tempat yang tidak wajar untuk ditempati lahir, ditempati tidur saat kita baru lahir. Mungkin kita yang hadir rata-rata dilahirkan atau lahir disitulah Yesus dilahirkan. Alkitab dalam bacaan kita menjelaskan bahwa bayi Yesus itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kenapa? Kalau Maria dan Yusuf ini berada di penginapan, mengapa bayi Yesus harus dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan lampin? Nah, dia penginapan. Kenapa tidak dibaringkan di ranjang, di tempat tidur atau di kasur? Mungkin dia mau tembok karena tak mau tempat tidur. Dibungkus dengan selimut karena rumah penginapan. Nah, masalahnya di situ adalah rumah penginapan dalam ayat ini bukan seperti yang kita bayangkan Susito Temo. Rumah penginapan di sini menggunakan kata rumah yang mempunyai arti ruang tamu dan dalam rumah. Nah di sini sekali lagi ruang tamunya juga jangan kita bayangkanlah Susi ruang tamu jol bermata. Saya nggak tuh kamar, nah saya nggak tuh ruang tamu. Ingat, saat itu Maria dan Yusuf berada di Bethlehem, kota Yusuf, daerah terpencil. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa rumah di pedalaman Palestina pada zaman itu terdiri dari ruang depan, tempat tamu, dan ruang tengah serbaguna. Ya kan, saudara. Nah, serbaguna ini di mau manas, ini mau kumande, ini mau mama, ini mau dulu kampung biasa dan di sana homestay, tapi kamarnya sipira ya, main meloduka ya. Nah, penginapan yang besar itu hanya terdapat di Kapernaum atau Yeriko. Nah, di ruang tengah lagi itu terbagi dua lagi lantai. Jadi dia itu agak madau, dia itu agak madiong. Nah, yang madiong ini yang tempatnya binatang ternak di samping. Dan di tempat ternak itu ada beberapa palungan.
ruangan tengah itu sudah penuh dengan tamu lain yang juga datang untuk sensus penduduk. Nah, karena tidak ada lagi tempat di ruang tamu, mau tidak mau Maria dan Yusuf menginap, tidur di lantai yang bersebelahan dengan kandang domba atau binatang. Dan disitulah Maria melahirkan dan membaringkan bayinya di dalam palungan tempat makanan binatang. Kaisar Romawi yang pertama. Yesus dilahirkan tepat di kota yang sudah dinubuatkan, seperti yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Dan peristiwa itu juga tepat seperti yang dinubuatkan di dalam Mika pasal, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu mau mengatakan benar bahwa kerajaan Romawi mengeluarkan keputusan, tapi itu dalam rangka untuk mewujudkan rencana Allah. Dinubuatkan ratusan tahun sebelum itu terjadi. Allah memakai Dia yang telah mengatur sejarah dunia. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Perintah Kaisar untuk mengadakan sensus juga adalah pengaturan dari Allah, perintah Allah. Dia hanya menjadi alat untuk merealisasikan rencana agungnya. Apalagi dibungkus lampin. Bukankah palungan itu adalah tempat makanan lembu, binatang? Yang terdapat di palungan itu adalah sisa-sisa makanan. Ibu mana yang ingin melahirkan di tempat yang tidak layak, apalagi meletakkan bayi kesayangan, kecuali bayi yang tidak diharapkan, dan itu banyak terjadi. Ditemukan di tempat sampah, dikasih masuk kantong plastik. Tapi itu terjadi karena hasil perbuatan dosa. Tapi ini yang lahir adalah seorang raja. Tapi Yusuf melakukan itu dengan Maria karena terpaksa. Alkitab katakan karena tidak ada tempat untuk bayi mereka di penginapan itu, atau tinggal di tempat-tempat yang tidak wajar, tidak layak, di gubuk-gubuk perkampungan. Tapi kita di Toraja sih, ya mungkin kita sederhana banget, tapi tak siapa tuh kubelang tiri laden Toraja, unggaragai inan apa bantuan itu hanya dari dos-dos, tapi saudara-saudara kita di tempat yang lain. Tapi di sinilah kenapa Yesus yang adalah Tuhan terlahir. Palungan sebagai tanda ketersisihan juga itu menunjukkan solidaritas Yesus dengan mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat, yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Apa ya tanda itu? Apa ya itu? Todi sua-sua atau apa? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sidang masalah yang dikasihi Tuhan, Yesus dibaringkan di palungan menyatakan hal yang kadang kita anggap tidak wajar, tapi justru dalam kasih dan setia Tuhan yang tidak wajar itu, Tuhan mau akan mengoreksi cara berpikir kita, menilai sesuatu dari kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Dibungkus dengan lampin. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala? Kamu akan menemukan dia terbungkus lampin, terbaring dalam palungan. Artinya apa? Mulai sekarang Bapak Ibu saudara-saudara kita semua, kita harus belajar menemukan hal-hal yang mulia di dalam kesederhanaan, di dalam kelemahan, lampin, palungan, bayi. Dalam kesederhanaan lampin palungan itu, bayi itu adalah simbol kelemahan
Yang ditawarkan dunia, kemuliaan yang ditawarkan dunia, itu berbeda dengan yang ditawarkan oleh Allah. Kita saat ini dalam merayakan Natal, Tuhan mau mengajak kita. Ada banyak kehidupan yang kita jalani setiap hari dalam kesederhanaan. Ternyata kita bisa menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalamnya. Hal-hal khusus, peristiwa-peristiwa khusus kita alami, langsung kita dapat. Memang Tuhan itu luar biasa. Tapi yang kan memang itu pula ada saudara dua kayu, tak ada boleh Tuhan itu luar biasa. Tapi di mana? Yang mana mereka ini? Memang ibu dah tahu berkata sekarang Tuhan itu luar biasa. Apalagi dapat kado Natal, dapat berkat luar biasa Tuhan. Tapi kita apa? Sunyi Natal. Kita akan terubah Natal di kota yang mampu. Sunyi Natal. Yesus saja lahir dalam kesunyian, janji dan berita Nabi ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Tapi dia sangat tahu. Baik pirang puluh tahun dari kota 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Tak tanda bilang. Tapi ratusan tahun, ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah dibuatnya. Karena itu teman-teman usia silu. Melalui kelahiran Yesus, Alkitab memberitahukan hal yang paling dibutuhkan oleh manusia, yaitu kurban pengampunan dosa yang tidak bercacat sekali untuk selama-lamanya. Jika kebutuhan terbesar kita adalah saat ini, orang katakan informasi, Tuhan mengirimkan seorang yang ahli. Jika kita membutuhkan teknologi, Tuhan mengirimkan ahlinya juga. Jika kita membutuhkan kesehatan, Tuhan mengirim orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan, dokter, perawat. Kalau kita butuh uang, Tuhan mengirimkan ahli ekonomi untuk mengatur. Tapi karena kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan, maka Tuhan telah mengirim seorang juru selamat kepada kita. Itulah Yesus bayi Natal yang dilahirkan di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain mati. Kalau hari ini juga ada 19 anak kekasih akan diteguhkan dalam CD pendewasaan iman dan satu orang akan dibaptis dewasa, jadi ada 20 orang. Mereka akan didewasakan dalam iman melalui peneguhan CD dan baptisan kudus dewasa pengakuan sendiri. Mereka semua sudah punya Alkitab, tapi sebentar juga mereka akan mendapat hadiah CD berupa sebuah Alkitab. Dan saya berharap Alkitab itu tidak dijadikan pajangan, tapi dari dalamnya diharapkan anak-anakku semua akan menimba hikmat firman Tuhan, sehingga semua semakin menampakkan kedewasaan iman. Jadi bukan sekedar seremoni tusi di pembawaan gereja, tapi dikatakan pendewasaan. Yang namanya orang dewasa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik adalah anak-anak kecil, balita. Tapi yang namanya orang dewasa, terlebih dikatakan didewasakan dalam iman. 20 orang akan didewasakan dalam iman kali ini. Mereka semua adalah generasi gereja, generasi muda, penerus pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari melalui peneguhan sini diharapkan semua belajar hidup rendah hati, seorang akan yang lain, dan semakin mampu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai anak muda. Yang disukai Tuhan dan disukai oleh sesama. Amin. Firman Tuhan.
kami melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di hidup yang baru. Tuhan, di hari Natal ini kami minta kedamaian-Mu ada di hidup ini. Kami tahu kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami sampai di saat ini. Jamahlah kami Tuhan dan baharuilah kami dengan kasih-Mu di hari Natal ini. Berikan kami Tuhan kedamaian di hati dan jadikanlah Natal membawa damai. Tuntunlah kami Tuhan, Bapa jamahlah kami Tuhan di hari ini. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami di hari-hari kehidupan kami melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di hidup yang baru. Tuhan, di hari Natal ini kami minta kedamaian-Mu ada di hidup ini. Kami tahu kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami sampai di saat ini. Jamahlah kami Tuhan dan baharuilah kami dengan kasih-Mu di hari Natal ini. Berikan kami Tuhan kedamaian di hati dan jadikanlah Natal membawa damai. Tuhan, di hari Natal ini kami minta kedamaian-Mu ada di hidup ini. Kami tahu kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami sampai di saat ini. Jamahlah kami Tuhan dan baharuilah kami dengan kasih-Mu di hari Natal ini. Berikan kami Tuhan kedamaian di hati dan jadikanlah Natal membawa damai. Jamahlah kami Tuhan dan baharuilah kami dengan kasih-Mu di hari Natal ini. Berikan kami Tuhan kedamaian di hati dan jadikanlah Natal membawa damai.
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka memuji Tuhan dari nyanyian jemaat bangsa etnik ayatnya yang ketiga. Tanda Betlehem. Dengan tawai. Kira 50 pisan. 200 pisan. 200 penduan. Taimo. 200 pentalun. Dia tak bisa soal nama siapa. Bay birang. Indah tawai. Daratu pisan. Bay birang. Daratu penduan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara kita, kawan kekasih kita yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dan orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan
mudah-mudahan hanya samsian. Nah, saudara-saudara yang akan diteguhkan dalam CD saat ini yaitu Agnes Natasha Arwan, Arang Sulaswati Ada, Cintami Putri Rantelili, Clara Melinda Pada Malegu, Florencia Surat, Diorencia S. Rumambo, Helgawati, Imelia Ada, Irawanti Sarana. Yang akan dibaptis dewasa adalah Nesila Monto, kemudian Preti Riswari Pamaru, Priscilia Biro Surat, Rindi Febriani, Sastia Priyatna Pamarat, Heslingrid KR Surat, Meliana Saranga, Septioner Gaca, Filemon Arwan, Gabriel Aldion Paramban, dan Renaldi Paramban. Itulah nama anak-anak kita yang akan diteguhkan dalam CD dan menerima baptisan kudus dewasa. Nah, saya persilakan untuk berdiri yang di CD. Pertanyaan pertama seperti yang sudah kita latih. Pertanyaan pertama, percayakah saudara-saudara kepada Allah yang esa, yaitu Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau percaya? Terima kasih. Yang kedua, mengapakah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah mau mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau berjanji? Terima kasih. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan, dan janji saudara-saudara secara pribadi, maka saya menentukan saudara-saudara menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Nanti berkatnya sama-sama dilaksanakan. Untuk saudara Nesila Montong, saudara-saudara,
Monto. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, yang akan menerima berkat dalam CD ini, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan berlutut. Silakan jemaat. CD dan ada juga yang dikasih surat baptis yang diminta untuk buatkan surat baptis yang selama ini belum mendapat surat baptis, dan ada juga yang diganti surat baptisnya karena datanya salah kemudian hari ini juga saya sebagai sekretaris minta maaf, ada satu orang yang secara simbolis saja kita kasih ini hari surat baptis. Natasha Arwan. Arang Sulaswati Adat. Indrani Putri Rantelili. Clara Melinda Padamale. Lorencia Sura. Yorencia S. Rumambo.
Helgawati, Imelia Ada, Irawati Saranga, Naysila Monto, Pretty Riswari Pamaru, Priscilla Birosura, Rindi Febriani, Sastia Priyatna Pamara, Helsingrit KS Surat. Nanti datanya Mas. Meliana Saranga, Septioner Caca, Silemon Arwan, Gabriel Albion Paramban, Renaldi Paramban, berdiri dan membaca ayat yang sudah disiapkan pelur dari Lukas pasal 1 ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu benar. lanjut terus. Filipi 4 ayat 17 Tuhan berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Efesus 4 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kebencian mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 1 Petrus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena baik melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah berpanjang hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dengan Pengalina ayat 1. Sebab itu, kita yang mendengarkan firman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita yang Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar keluarganya pun didoakan sangat besar. Pertama Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. 2 Timotius 3 ayat 11. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkanmu segala yang apa yang dikhususkan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 1 Timotius 4 ayat 12 firman Tuhan berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 1 Timotius 4 ayat 11. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Pertama Korintus 16. Jagalah baginda dengan sungguh dalam iman, tidak lagi laki-laki. Jangan tidak bersatu dan bukanlah hatimu, jangan takut dan jangan minta mereka. Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh Kudus-Mu, saudara-saudara kami ini telah mengaku imannya secara pribadi, memenuhi hati mereka semua. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Silakan menyanyi memuji Tuhan. Siapakah
Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam perang imanku, agar ku mampu letakkan kasih-Mu di dalam hidupku.
kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Semua kita dukung dalam doa, dan mungkin ada juga yang tidak sempat kami sebut, keluarga-keluarga baik yang tinggal bersama maupun yang ada di tempat yang lain. Semua kita dukung dalam doa, dan juga kita bersama bersyukur dengan anggota jemaat yang bertambah 21 tahun. Yang pertama Yulita Pasongli 48 tahun tanggal 22 Desember. Nathan Ganggu 81 tahun pas hari ini 25 Desember. Nathaniel Sandana 43 tahun juga hari ini tanggal 25 Desember. Elizabeth Rompon 70 tahun tanggal 25 Desember hari ini. Amos Lalan Meta 43 tahun tanggal 25 Desember. Pokoknya ini berulang tahun hari ini. Nathan Rente 44 tahun tanggal 25 Desember, dan Chris Loangi 52 tahun tanggal 25 Desember. Sudah dirayakan ulang tahun Nasional Yesus. Semoga ibu juga jalan menyerupai Kristus dalam hidupnya. Amin. Dan kita dukung dalam doa yang berduka cita. Tetap dikuatkan keluarga Pak Dasi, keluarga almarhum Nenek Seven, dan keluarga almarhumah Nenek Ure. Juga pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam kehidupan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami tunduk di hadapan-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk waktu Tuhan berikan buat kami jemaat-Mu, bersama dengan orang tua, saudara-saudara kami yang boleh datang merayakan tahun kami rayakan. Tuhan akan semakin membuat kami berakar kuat di dalam Yesus, hidup semakin menyerupai karakter Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, boleh kami renungkan di mengaku sendiri imannya di hadapan Tuhan melalui peneguhan sidi dan baptisan kudus dewasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan iman, pengharapan dan kasih sehingga menjalani masa muda dalam jadi juang mereka di bangku sekolah, bangku kuliah Tuhan. Mereka terus tampil sebagai pemuda-pemudi yang semakin Tuhan sukai dan disukai oleh sesama. Berkati orang tua masing-masing, bagi yang tinggal bersama maupun yang tidak tinggal, yang hadir saat ini, mereka sesuai janji mereka saat mereka menerima baptisan kudus. Terima kasih Tuhan mengarahkan dan mengayomi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk bangku sekolah, bangku kuliah, berjuang mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan melawat mereka seperti janji Tuhan di hari Natal ini. Immanuel, Allah beserta kita. Menjalani kehidupan berjuang, terlebih di masa-masa sulit. Kiranya di tahun yang akan datang, keadaan dan kondisi bangsa bahkan melepaskan rangkulan kasih-Nya bagi setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang ada di dalam kelemahan tubuh Tuhan.
baik yang ada di rumah sakit. Ada yang tidak sempat kami sebut namanya Tuhan. Semua kami percaya Engkau menjangkau Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas. Terima dan kuatkan orang tua kami dalam usia lanjut di rumah masing-masing Tuhan. Tetap bersukacita di tangan-tangan yang merawat mereka yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan yang berduka anggota jemaat-Mu dalam pergumulan juga Tuhan, kuatkan mereka semua di dalam menghadapi duka cita. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama mereka, buka kesempatan mereka Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini sungguh kami menyaksikan kebesaran Tuhan, taat Tuhan dalam ibadah ini, merayakan Natal bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh diberi kesempatan, para aparat keamanan yang boleh menjaga jalannya perayaan Natal dan untuk tahun baru Tuhan. Tuhan memampukan mereka Tuhan dalam menunaikan tugas tanggung jawab. Terlebih lagi dalam masa pemulihan ekonomi bangsa kami bahkan dunia oleh karena COVID. Biarlah Tuhan di tahun yang akan datang ambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati, memperlengkapi lebih jauh. Ya Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ini syukur kami, permohonan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kami rayakan kelahirannya hari ini. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya mewakili Majelis Gereja Jemaat Tongko menyampaikan selamat Natal. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Penekanan warta jemaat pelayan SMGT tanggal 27 Desember 2002 dan Paradila, kemudian anak besar Seni Mangopo dan Veronica, kemudian anak remaja Selin Rudesama dan Febrianti Pemara. Dan juga ditekankan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 direncana juga akan dilaksanakan di mana lahir dan siapa kedua orang tuanya. Makanya dimasukkan akte kelahirannya dengan kartu keluarga, dalam hal ini dokumen atau data dari kedua orang tuanya. Dimohon ini sangat penting karena ini akan digunakan pada anak kita selanjutnya, misalnya sudah ke sekolah nanti mau tamat, itu juga yang akan diikuti nanti dalam ijazahnya. Semua orang sawayan tak tahu betul atau saya mari pingpoli dan kiri tahu sama kalau kalian atau semua disirin kuren bukan kami betul. 351.000. Kemudian juga dari keluarga Bapak Grizzly sebesar 300.000, dan juga dari keluarga tanpa nama atau LN sebesar 750.000. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah menyerahkan persembahannya ke dalam pekerjaan Tuhan, ucapkan terima kasih. Semoga berkat Tuhan selalu mengalir kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara di waktu yang akan datang. Si Taruna dan Pak Isi sini nak jomai. Ku
Selamat hari Natal, laku kita solanasang. Uang tontong pasakeki Immanuel untuk kita. Selamat buat anak-anakku semua PPGT yang sudah di sini dan di baptis hari ini. Tuhan memperlengkapi. Selamat. Bata atau selama-lama jadi murid. Tatole suku mau Tuhan. Tama sampai dolo damane bagian ki Indo raka to mangura raka tu kan raka baka masian dapat sekarang ki kira-kira anak tu di sini dan siap dibaptis nanti alto temu tara pata masambaya kita lerampo ma ko sumana ma ko leparaya Allah no buang tula dibagi-bagi na lamen patun la ko batang kaleki dolon opo na dibagi-bagi maran bukan opo ang kamulang paseke kamulang para kepatotoran angki pemawatan ni pataru tekatuan pada Pak Kementerian Pertanian. Terona bayo yo se pira-pira to menguang kau tonton pasake la pemba kai. Na paketu ketu puri bakalan sangan. Ya itu pangando yo kom tu skoro tu kisoro maturo malati ini untuk sana kuang ke Yesus kuang Yerusalem lagi.